Halo dengan Kusma di sini, apa kabar ya? Oke, hari ini adalah hari Minggu ya, jadi hari ini hari santai ya, harinya ibadah ya. Jadi hari Minggu ini saya tidak berbicara tentang bisnis ya, yang berkaitan dengan bisnis online ya, sesuatu yang merupakan passion saya selama kurang lebih ya lebih dari 10 tahun ya. Sejak tahun 2000 saya sudah menjalankan bisnis online. Tapi hari ini saya ingin membagikan apa yang saya pelajari dari videonya Pak BTP ya, Pak Ahok ya, dan tidak bermaksud berbicara politik di sini ya, tetapi saya menemukan banyak pembelajaran ya pada saat beliau diwawancara ya sebagai narasumber di kantornya Tempo ya. Anda boleh cek di YouTube ya. Jadi uh, ya, menurut saya bagus sekali ya, bagus, dan memang banyak sekali mendapatkan komen ya, dan saya mendapat beberapa hal pembelajaran dari video itu ya. Uh, saya melihat bahwa ketika Pak Ahok masuk penjara ya, itu ternyata beliau sempat stres ya, jadi sempat down ya, stres sekali sampai tekanan darahnya itu sampai 75 berapa begitu ya. Jadi artinya down sekali ya. Kemudian beliau marah ya dengan banyak orang begitu ya, karena merasa diperlakukan tidak adil ya, sebagai gubernur kok masuk penjara begitu ya. Kemudian kalau Anda ingat ya, hubungannya di keluarga ya dengan Ibu Vero juga uh, bisa dibilang terpuruk ya. Jadi beliau bercerai begitu ya, berpisah dengan istrinya, yang bahkan orang sudah melihat bahwa pasangan ini sangat luar biasa sebenarnya. Nah, kemudian ya itu semua terjadi bersamaan, dan dari video itu saya tahu bahwa ternyata Pak Basuki juga bahkan kehilangan, bukan kehilangan ya, jadi artinya secara keuangan pun beliau bermasalah, karena uangnya itu semua tidak dibagi tetapi diberikan ke anak-anaknya ya. Jadi mereka berdua berpisah tetapi tidak bagi hasil begitu ya, tetapi diberikan ke putra putrinya. Nah, dan ternyata keadaan keuangannya selama di penjara itu juga nggak banyak ya, padahal kita tahu beliau adalah seorang gubernur ya, yang seharusnya gajinya, kemudian tunjangan-tunjangan dan seterusnya itu lumayan gitu. Jadi komplit lah ya perjuangan atau penderitaan Pak BTP ya. Tapi yang saya lihat ya, keluar dari penjara ya, beliau di saat di penjara itu menulis buku ya, setiap hari menulis satu lembar buku setiap hari ya, menceritakan, menuangkan, karena itu sebagai alat terapi ya. Jadi menulis buku ya, kemudian membuat video seperti ini, itu adalah terapi yang sangat baik ya, karena akhirnya setelah keluar, setelah 2 tahun di penjara, bukunya jadi tebal sekali, karena kalau setiap hari selama 600 lebih hari ya, hampir 700 hari, beliau 2 tahun kurang ya, itu sudah bisa keluar, dan bukunya pun jadinya tebal sekali ya, kurang lebih 700 halaman ya, dan itu rencananya akan dibikin 2 part ya, jadi part 1 part 2 ya. Dan di dalam buku itu beliau banyak sekali menuliskan perenungan-perenungan ya selama di penjara, uh, baik dari secara spiritual, secara rohani, kemudian bagaimana beliau bisa dari yang keadaan marah dan stres ya, dan mengalami banyak masalah yang beruntun ya, kemudian beliau bisa bangkit kembali ya, bisa berdamai dengan dirinya, bisa mengambil sisi positifnya ya, dan keluar dari penjara beliau bisa naik lagi ya, bisa menikah ya, kemudian punya anak, dan kemudian uh, berkeluarga ya, dan menjadi presiden direktur di BUMN, di Pertamina ya. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa kalau kita mengalami masalah dalam hidup kita ya, dan masalah itu datang bertubi-tubi ya, seringkali kita menjadi marah dan bertanya-tanya gitu ya, protes kepada Tuhan, kepada orang-orang yang menjadi penyebabnya gitu, yang kita anggap sebagai penyebabnya, kenapa hidup ini seperti itu gitu ya. Ternyata di balik kejadian itu sebenarnya beliau hanya sekolah gitu ya, sekolah di Makobrimob ya, di penjara, dan dari sekolah itu beliau bisa menulis banyak sekali catatan begitu ya, yang akhirnya menjadi buku, yang bahkan sebelum keluar dari penjara buku itu sudah
terjual sampai 19 miliar ya. Jadi ini luar biasa sekali bagaimana seorang BTP itu sebenarnya apa yang terjadi dalam dirinya dengan dirinya itu sebenarnya adalah bukan tamat gitu ya riwayatnya, atau begitu banyak masalah ya, masalah keluarga, bercerai, kemudian masalah keuangan ya. Anda boleh lihat nonton videonya ya, dimana secara keuangan pun beliau ceritakan bahwa tidak banyak yang dalam arti mau beli mobil pun untuk dia ya setelah keluar dari penjara itu kemungkinan mobilnya tidak bagus ya, artinya bukan mobil yang sangat layak sekali, padahal sebagai seorang mantan gubernur ya. Jadi tetapi sekarang ini kita lihat beliau naik kembali ya. Tuhan memulihkan posisinya ya, sehingga beliau menjadi presiden ya, dan kembali ya namanya dibuat terkenal, harum ya. Ya, ini menarik ya, karena pada saat di penjara itu rasanya semua sudah selesai ya, tetapi ternyata tidak. Nah, saya juga mengalami hal yang mirip ya. Jadi ada saat-saat di dalam kehidupan saya di mana semuanya terasa seperti itu ya, di mana secara keuangan ya, secara keluarga ya, secara karir gitu ya, rasanya sudah selesai gitu. Padahal sebenarnya Tuhan ingin saya sekolah seperti Pak BTP ya, dan kalau saya bisa seperti itu ya, anggap saja saya sedang di penjara, di mana saya bisa setiap hari ya, apakah menulis artikel atau membuat video setiap hari selama 90 hari ya. Kalau beliau kan hampir 700 hari, jadi menjadi satu buku yang tebal ya, yang buku itu laris luar biasa. Saya juga kepengen beli bukunya ya, karena di saat-saat terpuruk ya, di saat-saat down, di saat-saat stres seperti itu, sebenarnya hidup ini memberikan banyak sekali pembelajaran ya. Secara spiritual itu pembelajarannya itu luar biasa, karena di balik, di setiap renungan hari itu, di bawah tulisannya itu beliau selalu menuliskan ayat apa yang dia dapatkan hari itu ya, perenungan sesuai dengan ayat yang mana. Nah, sampai orang melihat bahwa Pak BTP ini spiritual sekali ya. Nah, saya pun juga mengalami hal yang sama ya, ketika terjadi sesuatu dalam hidup saya ya, saya nggak bisa protes ke manusia, maka saya hanya bisa pergi ke yang di atas. Dan saya sempat selama 8 bulan setiap hari saya hanya mencari Tuhan ya, baca firman ya, baca Alkitab, kemudian ke gereja dan seterusnya ya, persekutuan doa, berdoa setiap hari dan seterusnya. Ya memang Tuhan pulihkan gitu keadaannya. Setelah itu ya secara batin ya saya bisa berdamai ya, bisa memaafkan orang-orang yang tadinya saya kesal gitu ya. Lalu saya bisa bisnis lagi ya, dan sekarang ini saya bisa membuat video setiap hari. Nah, kalau saya bisa lakukan itu selama seperti yang dilakukan Pak BTP ya selama 2 tahun, membuat video setiap hari, hasilnya akan luar biasa sekali ya. Dan sampai hari ini mungkin sudah hari ke-15 ya, saya masih terus setiap hari membuat video seperti ini. Nah, mengambil apa yang saya pelajari hari itu, kemudian membuat video seperti ini. Nah, dengan tujuan apa yang saya dapat yang boleh terekam, yang boleh menjadi data, dan boleh menjadi impact buat banyak orang. Ya, jadi ternyata jika kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, bahkan masalah itu bukan masalah ringan sebenarnya, sampai masuk penjara, bercerai, secara keuangan hampir habis begitu ya, secara karir tampaknya sudah nggak ada masalah ke depan, sudah selesai, tapi begitu keluar namanya naik lagi
dan penjara itu dianggap sebagai sekolah. Bahkan dalam penjara pun ya, jika disikapi dengan baik, akhirnya bisa dipakai untuk perenungan pribadi, mendekatkan diri kepada Tuhan, menjadi semakin dewasa, semakin sabar, dan masih bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Ini yang saya lihat ya. Jadi bukunya itu terjual, uangnya itu sampai 19M ya. Dan sampai hari ini masih semakin laku, masih banyak sekali orang yang belum dapat bukunya. Nah, bayangkan kalau kita bisa mengambil makna yang sama dalam hidup kita masing-masing, bahwa kita ini belum selesai ya, yang terbaik itu masih akan datang. Kalau kita percaya, kalau kita bisa menyikapi hidup kita ya, bahwa kemarin-kemarin semuanya itu sekolah ya. Hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, walaupun kelihatannya tidak bagus ya, kelihatannya sepertinya habis masa depannya, tapi ternyata semuanya cuma sekolah gitu ya. Setelah itu beliau masih bisa menghasilkan satu buku yang memberkati banyak orang, bahkan yang beli mungkin bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia ya. Orang-orang Indonesia banyak sekali di luar negeri yang juga mengikuti dan ingin beli. Nah, lalu beliau diangkat sebagai presidir ya, dan bahkan sampai hari ini pun namanya masih terus diperbincangkan dan seterusnya. Nah, jadi saya ingin menyikapi dengan sama seperti itu ya, bahwa apa yang kita pikir bahwa itu adalah sebenarnya hal yang membuat kita marah, sengsara, stres, begitu, terpuruk. Sebenarnya kalau kita bisa menyikapinya, bisa mengambil hal positifnya, mungkin Tuhan mau kita belajar, kita sekolah, dan hidup masih terus berjalan. Ya, kita masih diberi hari-hari setiap hari, diberi waktu 24 jam, ya, diberi kesehatan, diberi makanan dan seterusnya, masih dipelihara oleh Tuhan. Kita tidak dipanggil ya, tapi hidup kelihatannya seperti sedang terpuruk, sedang di bawah kelihatannya. Nah, tinggal sekarang apa yang kita lakukan kemudian? Ya, apakah kita masih ingin menjadi manfaat buat orang banyak dengan membuat satu artikel atau satu lembar tulisan ya, beliau menulis pakai tangan ya, terus setiap hari ya, dan mungkin awalnya nggak terpikir bahwa itu akan dijadikan buku ya. Nah, begitu juga dengan video ini ya. Saya membuat video seperti ini hari demi hari ya. Apa yang terjadi 100 hari kemudian, 1 tahun kemudian ya, 2 tahun kemudian, saya nggak pernah tahu ya, bahwa mungkin video ini akan memberkati banyak. Ya sudah pasti ya, sudah tentu video ini akan memberkati banyak orang ya. Apakah akan menjadi buku, nggak tahu ya. Saya hanya membagikan apa yang saya pelajari setiap hari ya, dan saya percaya ini hanya sekolah ya. Pada akhirnya ini seperti Pak Ahok ya, di mana beliau diangkat kembali ya, terus catatan-catatannya menjadi buku yang memberkati banyak orang, bisa menghasilkan sampai 19 miliar ya. Walaupun memang bukan itu tujuannya, dan mungkin dari hasil buku itu mungkin tidak banyak yang artinya bukan untuk uangnya gitu. Tetapi bayangkan buku itu dibaca banyak sekali orang ya, dan pembelajarannya, bahkan video-videonya ya, sekalipun orang tidak beli bukunya, videonya itu ditonton banyak sekali orang, dan masih ada kisah hidupnya yang menjadi inspirasi buat banyak orang, dan kita tidak tahu ke depannya dia akan jadi apa ya. Jadi cerita hidupnya belum selesai. Nah, begitu juga dengan Anda dan saya. Apakah kita sudah selesai, atau ada banyak cerita yang hebat yang orang masih akan dengarkan tentang hidup kita? Itu hal yang sama yang terjadi dengan diri saya ya, bahwa apakah cerita saya sudah selesai ya, atau ya, apa yang terjadi dalam hidup saya itu membuat saya berbagi sesuatu setiap hari kepada siapapun di luar sana ya, dalam bentuk video ya, walaupun bukan tulisan ya. Karena kalau Pak Ahok kan nulis satu kertas setiap hari, sedangkan saya memilih membuat video seperti ini karena buat saya ini paling gampang. Saya bisa bikin di rumah, di kamar seperti ini, mirip seperti di penjara ya. Kalau saya bandingkan dengan Pak Ahok ya kurang lebih seperti di penjara, karena saya bikin videonya tiap hari di rumah ya.
Dan hanya dengan HP, kalau Pak Ahok dengan pena dan kertas, ya. Kalau saya dengan HP, ya. Selebihnya semuanya mirip ya, masih bisa makan, mandi, tidur ya, dan lain-lain. Dan saya pun mengalami masalah dalam hidup saya. Ya mungkin di video-video yang lain saya akan ceritakan. Yang kurang lebih seperti Pak Ahok, secara karir, secara keluarga, ya, secara keuangan. Tapi saya percaya, saya jadi mengerti gitu bahwa ternyata Tuhan masih punya rencana yang luar biasa dalam hidupnya. Yang berarti dalam hidup saya juga sama. Ya, yang penting sekarang saya mau belajar setiap hari, karena beliau juga baca buku banyak selama di penjara ya, banyak sekali yang memberikan buku. Ya, banyak sekali. Ya, kurang lebih dia menghabiskan 58 buku. Sedangkan saya belajarnya lewat YouTube. Saya suka sekali belajar di YouTube. Ya, banyak sekali video-video yang saya tonton setiap hari, yang kemudian saya bisa bagikan dalam bentuk video yang seperti ini. Nah, jika ini dianggap lembaran-lembaran kertas, maka hari demi hari, ya, video ini akan menjadi semakin banyak. Ya, seperti Evan Carmichael, ya, dalam waktu 4,5 tahun, videonya itu sudah 6.000. Ya, dan tiba-tiba karena videonya tidak terbuang ya. Itu enaknya kita bikin video di YouTube ya. Kalau kita terus bikin ya, sampai 1.000 video, 500 video, 2.000 video, 3.000 video kita tidak akan pernah dihapus dari YouTube, asalkan tidak melanggar aturan ya, term of service ya. Nah, begitu ada 1.000, 2.000 video, apa yang terjadi? Evan menjadi sangat-sangat terkenal, bahkan bicara kemana-mana, sepanggung dengan Anthony Robbins, Brian Tracy, dan orang-orang yang paling sukses yang lain. Dan namanya sekarang terkenal luar biasa. Karena selama membuat 6.000 video itu, beliau belajar banyak sekali dari orang-orang yang paling sukses di dunia. Nah, saya itu juga suka belajar ya, dari video-video, dari buku ya, terutama dari video. Karena buat saya sekarang ini video lebih asik gitu. Kalau dulu saya suka sekali baca buku, tapi sekarang video lebih mudah ya, tinggal colokin headset, kemudian dengerin ya dari pakai tab atau pakai komputer, pakai laptop ya, maka sudah belajar. Nah, kemudian apa yang saya dapat kan harus dikeluarkan. Prinsipnya kan learn to teach ya. Kalau nggak dikeluarkan ya nanti semua ada di dalam kepala kita, nggak dikeluarkan sayang ya. Nah, akhirnya saya bisa buat video setiap hari. Bahkan kalau mau bisa 2-3 video setiap hari. Ya, seperti yang Pak Ahok lakukan dengan satu kertas artikel setiap hari, ya, tulisan tangan, yang kemudian setelah hampir 2 tahun, itu menjadi 600 artikel, yang setelah dibukukan tebalnya segini. Ya, luar biasa tebal. Ya. Bahkan sekarang di luar, katanya setelah di luar, itu beliau mau cari hikmat lagi atau cari kesempatan untuk nulis lagi, nggak bisa, nggak sama. Ya, seperti pada saat masih di dalam penjara. Pada saat di dalam penjara, waktunya banyak. Ya, dia bisa berdoa, dia bisa merenung, dia bisa olahraga ya dengan push up setiap hari. Ya, sampai badannya jadi tambah besar katanya. Ya. Nah, jadi Tuhan sebenarnya tetap baik ya. Baik kepada kita. Ya, jadi ini adalah sekolah kita. Ya, kalau Anda menulis artikel setiap hari untuk ditaruh di blog, itu adalah terapi yang bagus. Ya, Anda bisa ceritakan apapun di situ. Ya, begitu juga kalau Anda menulis email setiap hari atau membuat video seperti ini, seperti yang saya lakukan. Saya suka bikin video seperti ini. Ya. Dan kalau ini dilakukan hari demi hari, ini adalah terapi yang sangat bagus. Ya, di luar membuat video saya bisa nonton YouTube, saya bisa berdoa, saya bisa apapun ya, yang membuat saya semakin bijaksana, semakin menyadari apa arti hidup saya ya, dan kemudian saya bisa membagikannya dalam bentuk video setiap hari, upload ke YouTube ya. Lama-lama video saya akan banyak sekali. Nah, dimulai dengan tantangan 90 hari. Saya harus menyelesaikan selama 90 hari, tidak pernah lubang, membuat satu video setiap hari. Dan sekarang sudah hari ke-15 ya, dan saya yakin saya bisa selesaikan 90 hari itu karena saya sudah semakin terbiasa, semakin menikmati apa yang saya lakukan, dan saya sadar bahwa ini adalah sekolah dalam hidup saya. Dan saya percaya hidup tidak berakhir ya, dalam arti dengan semua kejadian dalam hidup kita
hidup sebenarnya belum selesai. Selama kita masih hidup, ya selama masih bisa bernafas, masih diberi kesehatan, diberi waktu 24 jam yang baik, ya maka sebenarnya masih ada kesempatan, masih ada sesuatu yang besar yang kita bisa lakukan di usia berapapun, ya kan. Seperti Pak Ahok sudah 50 lebih, tapi Anda bayangkan dia masih bisa menikah bahkan dengan gadis yang usianya di bawah beliau 30 tahun selisihnya, dan masih bisa punya anak, masih diangkat menjadi presiden direktur. Artinya bukan hanya selesai, ya, tapi Tuhan mengembalikan, ya, mengembalikan hidupnya menjadi sangat luar biasa. Nah, begitu juga dengan saya. Saya tidak tahu masa depan saya seperti apa. Ya, dengan membuat video-video seperti ini selama 90 hari dan seterusnya. Ya, karena saya berencana untuk membuatnya sampai bertahun-tahun. Kadang saya juga berpikir, dari mana saya bisa dapat uang? Ya, dari mana saya bisa dibayar? Ya, seperti Pak Ahok waktu menulis satu artikel setiap hari selama hampir 700 hari. Dia tidak berpikir bahwa bukunya akan terjual sampai 19 miliar. Dan keluar dari penjara, beliau masih akan dipakai menjadi presiden direktur. Padahal usianya sudah di atas 50. Nah, begitu juga dengan saya. Saya tidak tahu video ini akan menjadi apa kalau saya kerjakan setiap hari. Kalau saya setia dengan pengalaman saya, dengan skill saya, dengan passion saya, yaitu online. Ya, yaitu saya suka membuat video seperti ini, dan saya suka belajar juga dengan video setiap hari. Kalau saya terus membagikan apa yang saya lakukan, saya tidak tahu nanti di tahun kedua, tahun ketiga dengan 1000 lebih video, apa yang akan terjadi, seperti apa saya, skill saya seperti apa, ya. Yang ada adalah saya perlu tetap setia dan melihat ini sebagai sekolah yang Tuhan berikan. Semua kejadian yang kurang baik itu kelihatannya yang membuat saya marah, membuat saya stres, ya. Seperti yang dialami Pak Ahok, itu sebenarnya adalah sekolah daripada Tuhan, supaya saya lebih dekat kepada Tuhan, ya, lebih bisa merenung, ya, bisa mengerti, bisa menjadikan karakter saya menjadi semakin baik seperti Pak Ahok, menjadi semakin sabar, ya, mendapatkan banyak sekali makna pada saat di dalam penjara. Begitu juga dengan yang saya alami. Sekalipun saya tidak di penjara, tapi banyak sekali makna selama 8 bulan kemarin, ya, pada saat saya hanya mendekat kepada Tuhan, tidak mengerjakan apapun, ya, bahkan tidak bisnis sama sekali. Ya, baru setelah itu, ya, baru setelah semuanya terasa ringan, ya, terasa beban terasa terangkat, ada damai sukacita, baru saya bisa berpikir kembali tentang bisnis. Dan hasilnya adalah seperti ini. Saya kembali berbisnis online, saya kembali membuat konten seperti ini setiap hari. Sekarang sudah 15 hari. Saya mulai lagi membuat website, ya. Ya, dan memperbaiki semuanya lagi, ya, jalan di tracknya kembali. Padahal sudah hampir setahun saya tidak melakukan itu, ya. Dan sekarang saya terus setiap hari membuat video seperti ini, ya. Nah, saya harap Anda juga bisa mendapatkan banyak hal dari video ini. Anda boleh lihat video Pak Ahok di YouTube, ya, dan mengambil sisi positifnya, ya, bukan sisi negatifnya. Saya tahu Pak Ahok pun nggak sempurna, ya, dan ada orang-orang yang juga kecewa dengan keputusannya menikah kembali dan seterusnya. Tapi saya tidak soroti itu, ya. Saya tidak lihat sisi politiknya, saya tidak lihat sisi keluarganya, tapi yang saya lihat adalah pembelajarannya selama di penjara, menjadikan dia menjadi orang yang lebih baik. Dia masih bisa berbuat banyak untuk banyak orang dengan membuat buku, menulis cerita-ceritanya dalam keadaan stres, sampai akhirnya bisa terobati dan beliau bisa mengambil makna positif dari peristiwa di penjara dan kejatuhannya itu. Ya, bayangkan dengan bercerai, kemudian tidak ada uang, ya, dan karirnya habis sebagai seorang gubernur, bahkan masuk penjara, ya, beliau masih bisa mengambil sisi positifnya dan kemudian bounce back. Ya, bounce back artinya mendal ke atas kembali, naik ke atas lagi, ya. Nah, bahkan berkeluarga dengan gadis yang istri yang cantik, ya, masih muda, anak yang lucu dan sebagainya, ya, bayi yang lucu. Tuhan memberikan kesempatan yang kedua. Nah, begitu juga dengan saya. Ya, saya bisa mengambil benang merahnya di situ, bahwa iya, ya, apapun yang terjadi dalam hidup saya, ternyata Tuhan
mampu memberikan kesempatan lagi. Tinggal saya meresponinya seperti apa. Apakah saya terpuruk, tetap down, tetap marah, tetap stres dengan keadaan yang terjadi, atau saya menjadikan ini sebagai sekolah, sebagai terapi, ya, dan tetap berbuat untuk orang lain, ya, membagikan apa yang saya pelajari, tetap mau belajar setiap hari, ya, dan melakukannya dengan setia setiap hari selama berapa tahun, ya. Kalau dibandingkan Pak Ahok, saya masih punya 4-5 tahun ke depan, ya, bahkan lebih. Ya, saya tidak tahu usia Pak Ahok berapa, mungkin 51, 52, 53. Ya, saya masih punya sekitar 5 tahun ke depan. Ya, apa yang terjadi kalau saya setiap hari melakukan video seperti ini, ya, dan ini belum ditambahkan dengan menulis email, yang ditambah dengan menulis artikel di blog misalnya. Sebenarnya bisa satu hari satu artikel di blog, kemudian satu hari minimal satu video. Tapi seandainya hanya video pun, ya, saya yakin satu hari kalau mau bisa lebih dari 2 video, ya, minimal 2 video. Nah, kalau itu dilakukan sampai 3-4 tahun lagi, ya, apa yang akan terjadi? Ya, apa yang akan terjadi? Saya tidak tahu. Tapi saya percaya kalau melihat kehidupan Pak Ahok, ya, setelah keluar dari penjara, ternyata beliau naik kembali, dan bukunya sekarang dibeli banyak sekali orang, ya, dan dia punya anak, punya istri kembali, diberi kesempatan lagi, padahal tadinya sudah bercerai. Nah, sama dengan saya dan Anda, ya, kalau hidup Anda terpuruk, sedang ada masalah dalam hidup Anda, bagaimana cara Anda menyikapinya? Ya, apakah Anda percaya bahwa hidup ini nggak adil, ya, bahwa Anda marah terhadap beberapa orang? Anda mungkin mempertanyakan kepada Tuhan kenapa diizinkan terjadi seperti itu, atau kita melihat bahwa Tuhan mau kita sekolah, ya, Tuhan mau kita tetap membuat satu karya sekalipun di dalam penjara, ya, menulis setiap hari, ya, untuk kemudian tulisan kita ini menjadi bermanfaat untuk orang lain, atau membuat video seperti ini setiap hari supaya video kita suatu hari menjadi manfaat. Bukan hanya satu hari, tiap hari kita membuat video itu akan dilihat orang, ya, dan video itu bisa berarti banyak buat orang lain di luar sana. Ya, memang tidak selalu video kita selalu semangat, selalu luar biasa, selalu ada hal-hal yang hebat yang kita dapat hari itu. Nggak selalu, ya. Hari ini saya nggak bicara bisnis, ya, bahkan keluar dari bisnis, ya. Ini hari yang saya pikir saya bisa bersantai hari ini, ya, dengan nonton video Ahok, nah, hampir 2 jam, ya. Dan memang benar tadi pagi saya masih bisa ada beberapa hal yang saya bisa pelajari, ya. Saya masih baca buku, saya masih mendengarkan beberapa video yang bagus, ya. Tetapi video Ahok menyita perhatian saya, dan saya mendapatkan perenungan dan pembelajaran dari situ, ya, bahwa di saat kita terpuruk, di saat kita kelihatannya di bawah, ya, di saat kita marah, kecewa dengan kehidupan kita karena masuk penjara, karena perceraian, karena keuangan yang memburuk, ya, sebenarnya itu belum akhir, ya, belum akhir, ya, masih ada kesempatan kedua yang Tuhan siapkan kalau kita mau percaya, kalau kita mau menuliskan apa yang terjadi dalam hidup kita hari demi hari, kalau kita tetap mau belajar, ya, kalau kita tetap mau berpikir untuk orang lain, ya, membagikan apa yang kita pelajari setiap hari untuk orang lain, ya, dan mengambil arti positif dari kejadian itu, bukannya terpuruk, tapi segera bangkit kembali, ya, dan segera terus bermanfaat untuk orang lain, segera bagikan hidup kita untuk orang lain. Karena kalau kita tidak bahagia, sebenarnya karena kita kurang melayani, ya. Kalau Anda merasa hidup Anda kurang bahagia, Anda kurang happy, ya, kurang senang, berarti Anda kurang serve. Nah, jadi Anda harus pikirkan bagaimana cara saya bisa serve orang lain di luar sana. Nah, saya memilih dengan menggunakan video seperti ini, dengan belajar setiap hari, lalu setiap hari saya bikin video seperti ini. Saya nggak tahu akhirnya seperti apa, apakah akan jadi buku, nggak tahu. Tapi saya tahu kalau ini saya lakukan setiap hari, ya, setiap hari saya lakukan, maka suatu hari ini akan jadi besar. Karena video itu seperti compounding. Video itu alat marketing yang luar biasa. Saya nggak tahu sekarang saya mau jualan apa. Sudah ada gambaran, tapi saya nggak tahu. Ya, artinya saya cuma lewatin aja. Akan jadi uang berapa saya nggak tahu.
Apakah ini video-video ini akan memberikan banyak sekali keuntungan, banyak bisnis bagi saya nggak tahu. Ya, mungkin sekilas saya tahu bahwa ini tidak akan sia-sia. Tetapi saya hanya menjalani ya hari demi hari, belajar, membagikan sesuatu yang saya pelajari. Sekalipun kelihatannya belum terjadi apa-apa, ya, atau belum ada gambaran yang jelas bahwa sama seperti Evan Carmichael, ya, dia bahkan tidak peduli berapa yang dia hasilkan. Sekarang hasilnya banyak, ya, dia menjadi pembicara, dia artinya dia diundang kemana-mana, dia menjadi seorang yang sangat terkenal gara-gara YouTube, dan tentu tidak kekurangan uang, dan setiap hari beliau masih membuat video karena itu hobinya, itu passionnya dia, ya, ditambah dengan dia bisa melayani banyak orang, ya. Oke. Ya, jadi yang terbaik dalam hidup Anda masih akan datang, ya. Tetap fokus ya melakukan apa yang Anda bisa, ya, melayani banyak orang, dan jadikan apa yang terjadi dalam hidup Anda bukannya sebagai kemarahan daripada Tuhan gitu ya, atau ketidakadilan, ya, tapi sebenarnya itu bisa menjadi sesuatu yang kesempatan kedua yang lebih baik dalam hidup Anda, ya, apapun yang terjadi dalam hidup Anda. Oke, jika Anda mendapatkan hal yang bermanfaat dari video ini, jangan lupa klik, komen, dan share, subscribe, ya, dan isikan data Anda di bawah video ini, ada alamat website saya. Sampai jumpa di video yang lain. Salam dahsyat.